wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak sekalian. Ya, Bu. Sudah ada belum yang kenal Ibu? Oke, kita mulai. Kita kenalan singkat dulu ya. Jadi nama Ibu Hasya Putrani, kalian boleh manggil Ibu Hasya. Alamat Ibu dan Jaya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke. Kita lanjut ke materi saja ya. Yuk. Oke, jadi 12 IPS 2 sudah masuk ke buku ya. Fikih dan fikih. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan dan pertumbuhan fikih. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan fikih dulu. Jadi fikih itu berkembang dan bertumbuh dengan 5 fase. Fase pertama disebut dengan fase Rasulullah. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Rasulullah masih ada dan beliau ditetapkan sebagai fatwa utama. Jadi apabila ada suatu permasalahan atau sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Lalu pada fase ini tidak ada yang namanya perselisihan. Kenapa? Karena pada masa itu otoritas hukum ada dengan Rasulullah, jadi tidak ada yang sudah mutlak. Pada masa fase pertama ini sumber hukumnya itu dua hal yang sangat mutlak, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum itu ada yang As-Sunnah. Tahu? Karena itu Bu, itu aku bu semua bu itu. oke, Bu di sana. Tulisannya bagus ya, Maimunah. Menjadikan suasana ya. Oke, jadi usul fikih itu segala bentuk tingkah laku Rasulullah yang harusnya kita tiru ya. Selanjutnya dari fase pertama itu lanjut ke fase kedua. Fase kedua ini dinamakan masa sahabat. Kenapa nama masa sahabat? Masa sahabat ini mulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi semua permasalahan yang dulunya dihandle oleh Muhammad itu dipindah tangankan kepada para sahabat. Nah, bagaimana cara para sahabat ini menyelesaikan permasalahan itu? Itu dengan cara menggali dalil-dalil. Nah, menggali dalil-dalil ini nanti akan berhubungan dengan usul fikih. Lalu fase ketiga. Fase ketiga ini disebut dengan masa kodifikasi yang dimulai pada pertengahan abad kedua hingga abad keempat Hijriah. Disebut juga dengan masa keemasan karena pada masa ini mulai muncul imam-imam dan mazhab-mazhab yang tentunya mempengaruhi hukum Islam. Lalu pada masa kodifikasi ini juga terdapat beberapa tokoh-tokoh yang terkenal. Ada yang tahu? Ya, Alia, silakan. Yaitu tokoh-tokohnya Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Bagus, aplaus dulu ya. Nah, karena Maria udah bisa menjawab, Ibu berikan reward untuk Maria. Ada dong, Ibu mau. Oke, kita ya, selanjutnya kita masuk ke fase keempat, masa berhentinya ijtihad. Ini dimulai sejak berakhirnya pemerintah Abbasiyah. Ijtihad. Ada yang tahu apa itu ijtihad? Sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Wow, bagus Maimunah. Tengok dulu. Kasihlah ya. Sudah waktu Maimunah. Oke, masa berhentinya ijtihad ini terjadi karena ketergantungan oleh para imam-imam. Kenapa ketergantungan? Apa yang dimaksud? Itu ketergantungan kitab-kitab. Ketergantungan kitab mengenai cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan. Masa ini juga disebut dengan
masa kemunduran ijtihad karena para imam itu mengalami kematian kreativitas, karena seharusnya imam-imam itu mencari dalil-dalil terbaru, karena sama seperti masa zaman, maksudnya Islam juga berkembang seperti pohon yang memiliki banyak tunasnya. Lalu fase terakhir itu disebut sebagai masa kebangkitan. Pada masa ini dimulai sejak tahun 1876 Masehi hingga sekarang. Masa ini ditandai dengan kesadaran umat Islam terhadap kemunduran dan keberhentian dari hukum-hukum Islam. Selanjutnya, pada masa ini juga ijtihad kembali dimulai oleh para imam-imam yang sudah ada pada masa ini, meskipun dilakukan secara kolektif. Contohnya itu MUI di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh dari imam-imam yang melakukan ijtihad. Oke. Kita sudah menyelesaikan perkembangan dan pertumbuhan dari fikih. Selanjutnya kita move ke usul fikih. Sebenarnya fikih dan usul fikih itu tidak selalu memiliki perbedaan dalam masa perkembangannya, karena dalam suatu teori mengatakan bila fikih dan usul fikih ini sudah ada sejak masa Rasulullah, hanya saja fikih dibukukan terlebih dahulu dan usul fikih belum ditetapkan sebagai ilmu karena pada masa itu ada Rasulullah. Kenapa? Karena jika ada Rasulullah, pertanyaannya kepada siapa? Insan. Oke. Untuk perkembangan dan pertumbuhan usul fikih itu ada 3 periode. Periode pertama itu masa sahabat, sama seperti di fikih. Lalu masa tabi'in dan masa kebangkitan. Dari perkembangan ini ada beberapa ulama yang dikenal sebagai tokoh yang paling berpengaruh atas dan usul fikih. Salah satunya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan satu lagi. Siapa yang tahu? Syafi'i. Betul. Syafi'i. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Mereka bilang orang Indonesia kebanyakan mayoritas menggunakan mazhab yang telah dituliskan oleh Imam Syafi'i. Beliau ini juga dikatakan sebagai seorang bapak usul fikih. Ada yang tahu kenapa? Bu Maria? Menurut para ahli, Imam Syafi'i adalah orang pertama yang merumuskan usul fikih secara sistematis. Imam Syafi'i disebut bapak usul fikih. Dengan kata lain, usul fikih lahir sebagai suatu teori hukum Islam, merupakan hasil rumusan Imam Syafi'i. Rumusan yang lahir setelah melewati telaah dan kajian secara mendalam oleh Imam Syafi'i. Oke, tepuk tangan dulu untuk Maria. Nah, kita sudah menyelesaikan di bagian subbab C, sejarah perkembangan dan pertumbuhan. Bagus ya IPS 2, bisa mengerti. Jadi gimana? Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang bingung? Ada yang bingung? Enggak? Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan di subbab terakhir. Tapi sepertinya banyak yang gak semangat nih. Ibu tadi bilang tapi ini tuh. Tapi ini Ibu jelaskan dulu. Oh, masa tabi'in. Masa tabi'in itu masa yang terjadi setelah berakhirnya masa sahabat. Kenapa masa tabi'in ini penting? Karena pada masa tabi'in ini terjadi suatu pembaharuan di mana metode-metode yang dahulunya digunakan oleh para sahabat itu dimodifikasi agar lebih praktis dan lebih mudah dimengerti. Bagaimana Maimunah? Ya. Oke. Jadi tabi'in itu setelah sahabat itu ya? Iya. Nah, kita lanjut lagi nih. Kenapa nih banyak yang gak semangat nih? Farel? Enggak kan Farel? Kita ice breaking dulu ya. Nah, Maimunah aja ini. Muat nih Maimunah. Ngantuk, Bu. Kita ice breaking dulu. Ini permainan kecil yang Ibu buat agar kalian semangat lagi sebelum kita masuk ke pembahasan terakhir. Permainannya itu tepuk. Jika Ibu bilang tepuk 1, tepuk
David, kamu ngerti David? Apa yang ini? Kurang semangat ini nih. Ya kita lanjut aja ya ke permainannya. Coba dulu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Bukan, empat tuh kayak gini. Nah, keren itu anak-anakku. Ikut-ikut ya. Tepuk 2, tepuk 3. Yang salah maju ya. Yang salah maju ya. Oke, kita coba tepuk 2 1. Tepuk 4. Tepuk 4 1. Siapa tadi yang salah? Ayo maju. Kita ulang lagi aja ya. Ini lebih serius ya. Sebelum masuk ke pembahasan terakhir. Tepuk 4. Tepuk 2. Ya kenapa nggak semangat nih? Hukumannya nggak susah, nggak panjat liur enggak. Gimana nih? Mau lanjut game atau lanjut materi? Nggak ngantuk kalian dengan materi? Emang IPS 2 pintar ya? Kalau gitu kita lanjut ke pembahasan yang D, yaitu tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Kenapa tujuan mempelajari ini sangat penting? Apakah ada yang tahu? Kalau tidak bisa belajar, tidak tahu itu. Oh, ya, itu betul juga ya. Cuman itu kurang tepat Maimunah. Kenapa? Karena tujuan mempelajarinya ini, karena di dalam pembahasan fikih dan usul fikih itu banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang pasti kita temukan dalam hidup, maupun itu di masa lalu, masa sekarang ataupun masa depan. Pembahasan di dalam usul fikih ini, usul fikih dan fikih ini pasti ada di dalam hidupnya. Misalnya seperti nikah, apa yang kalian makan, pembagian zakat, penyelenggaraan jenazah, dan berbagai macam pun itu. Jadi untuk tujuan fikih itu, kenapa kita perlu mempelajari fikih? Yang pertama, penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan ataupun perkataan seseorang. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalian bisa menganggap fikih itu seperti lampu. Bagaimana kalau berjalan di tempat yang gelap? Kalian bisa melihat? Tidak. Nah, jadi fikih itu seperti lampu untuk menerangi kalian berjalan. Begitulah ya, biasanya lebih mudah. Lalu rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum. Hakim di sini maksudnya hakim yang memiliki wewenang. Ya, betul, wewenang betul. Jaksa, kepolisian atau apapun itu. Nah, rujukan pertamanya itu fikih, karena hukum apapun itu, hukum yang paling benar itu fikih. Selanjutnya, rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum syara. Sama seperti yang pertama, karena hukum syara ini memuat semua permasalahan kehidupan, jadi kita perlu mempelajari fikih. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, fikih ini juga merujuk pada apa yang kamu makan. Pernah dengar berita di Info tentang laki-laki yang makan kucing? Bagaimana menurut kalian? Bagaimana pendapat kalian? Haram kan? Nah, itu kita perlu belajar fikih agar kita tahu sesuatu yang halal dan haram. Bagi Ibu, sesuatu yang halal dan haram itu penting karena sebelum memasuki usus, makanan itu
Islam, hati kita harus bersih. Lalu di bagian terakhir ada usul fikih. Tujuan mempelajari usul fikih mengetahui kaidah-kaidah dan cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara. Nah, ada setelah masa Rasulullah wafat, kan yang menentukan hukum itu tinggal para sahabat dan tabi'in. Nah, mereka merumuskan masalah-masalah yang kadang ada ataupun tidak ada penyelesaiannya di dalam Al-Quran itu dengan secara usul fikih. Nah, minggu kemarin kalian sudah mempelajari arti dari usul fikih? Sudah. Oke. Untuk yang kedua, untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum. Nah, agar kita tidak keliru, istinbat hukum itu perlu. Ada yang tahu apa itu istinbat hukum? Maimuna, tahu? Istinbat itu istilahnya itu merujuk. Iya. Ini kalau penting catat ya. Kritikan ibu itu tadi minta maaf ini ya. Apa nama? Lalu untuk di bagian ketiga, mempelajari usul fikih merupakan jalan untuk memelihara agama. Agama Islam kita itu perlu dipelihara agar terus maju dan terus bersinar. Terutama sejak zaman semakin modern, pemegang yang bisa kita pegang itu hanya agama. Jadi, usul fikih ini merupakan sendi-sendi hukum syara serta dalil-dalilnya. Lalu yang terakhir, mampu menerapkan kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang belum ditemukan. Seperti yang Ibu bilang, meskipun jarang jika tidak ada pembahasan penyelesaian masalah di Al-Quran, mungkin ada satu atau dua masalah yang di dalam Al-Quran itu ada. Karena itu, kita perlu untuk mempelajari usul fikih. Kita tahu bagaimana mencari dalil-dalil yang berkesinambungan dengan masalah kita. Oke. Bagaimana penjelasan materi dari Ibu? Apakah sudah mengerti semua? Jadi pada kitanya usul ini itu bantu kalau misalnya suatu hukum yang tetap tidak ada. Jadi yang melakukan ijtihad itu tuh siapa itu? Orang bisa melakukan penentuan hukum ini halal ini haram. Yang bisa melakukan istinbat itu, Ibu rasa itu bukan semua bisa ya, karena kita harus melalui beberapa proses dari pendidikan agar kita tahu bagaimana metode yang tepat untuk bisa mencari-cari dalil, menggali-gali dalil yang berkesinambungan dengan masalah kita. Jadi yang pasti yang bisa melakukan istinbat itu para ulama, imam-imam, dan para pemuka agama yang benar-benar mengerti agama. Sekian, apakah masih ada yang ditanyakan? Baik, kalau begitu Ibu tutup ya pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kita kiamat.